Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sering menimbulkan perdebatan. Apa itu? Tentang globalisasi budaya. Sebagian orang melihatnya sebagai sebuah keharusan zaman yang diterima. Sebagian yang lain merasa bahwa dampak dari globalisasi sangat buruk, utamanya bagi budaya lokal. Nah, pertanyaannya kan kemudian, apakah budaya lokal memang semakin tergerus oleh arus globalisasi? Apakah warisan budaya kita yang sudah turun-temurun diwariskan dari nenek moyang kita masih bisa bertahan di tengah dominasi banyaknya budaya-budaya asing yang beragam ya, masuk hidup bersama dengan budaya lokal? Atau justru globalisasi sebenarnya merupakan peluang bagi budaya lokal kita untuk mendunia? Nah, pada video ini kita akan coba bahas pelan-pelan. Teman-teman, globalisasi budaya sebenarnya adalah sebuah proses di mana nilai, tradisi, dan produk budaya dari satu wilayah itu kemudian menyebar ke seluruh dunia dan kemudian mempengaruhi budaya-budaya lokal yang didatanginya. Nah, dahulu budaya memang hanya berkembang secara lokal ya, terbatas oleh jarak, batasan-batasan geografis, dan juga terbatas oleh komunikasi. Namun sekarang ketika setidaknya mulai tahun 90-an akhir, tahun 2000-an, ketika internet semakin berkembang teknologinya, media sosial, film, musik, dan industri makanan cepat saji tidak bisa ditutupi ya, juga ikut menyebarkan budaya internasional, budaya global itu, maka pertukaran informasi kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain itu semakin cepat, dinamiknya juga semakin berkembang, hubungan antar kebudayaan yang berbeda. Dan kalau diperhatikan, biasanya budaya yang lebih dominan berkembang malah budaya-budaya yang berasal dari negara-negara maju. Ya, sebut saja Eropa, negara-negara di benua Eropa, ataupun yang jelas ya Amerika Serikat ya. Kita bisa melihat misalnya hari ini restoran cepat saji Amerika Serikat ya, berbasis ayam, dari steak, fried chicken, atau dari Eropa kayak seperti Italia, pizza, dan yang tidak kalah menariknya bahkan makanan-makanan Korea, makanan-makanan Jepang itu bahkan sudah tidak hanya lagi diperkenalkan di restoran-restoran atau mall, tapi di kaki-kaki lima ya. Ada corn dog misalnya, itu kan makanan-makanan Asia, Korea, dari Cina gitu ya, basreng dan sebagainya itu. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman, tetapi juga bukan masalah hanya kuliner, tapi juga musik ya, tontonan drama, dan ini kemudian mendominasi dunia. Belum lagi kalau kita bicara mengenai tren fashion ya, tren fashion dari Korea yang sebenarnya basisnya juga standarnya global dari Eropa ya, cara berpakaian, tapi kemudian modifikasinya bisa dari mana-mana itu masuk ke Indonesia. Nah, pertanyaannya kembali ke pertanyaan awalnya, lalu bagaimana dengan budaya lokal di setiap daerah di Indonesia ketika menghadapi gempuran budaya-budaya yang berasal ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer dari Indonesia. Untuk menjawabnya kita kelihatannya perlu membaca Anthony Giddens ya. Anthony Giddens ini adalah seorang sosiolog yang juga punya perhatian cukup besar pada globalisasi. Anthony Giddens ini menyebut globalisasi sebagai
penyempitan dunia. Mungkin maksudnya penyempitan dunia ini, dunia yang tadinya begitu besar itu kemudian menjadi sedemikian kecilnya untuk bisa orang berpindah-pindah gitu ya, berkomunikasi gitu. Jadi globalisasi merupakan penyempitan dunia menurut Giddens, dan ada semacam percepatan kesadaran global. Kalau menurut Giddens itu percepatan kesadaran global yang kemudian itu menyebabkan kita sebagai umat manusia itu tidak lagi hanya sebagai warga Indonesia, tapi juga warga dunia gitu. Kita semakin terhubung satu sama lain gitu. Dan bukan hanya saling terhubung, tapi kita juga saling dipengaruhi oleh budaya yang lain atau budaya global dalam arti umumnya. Nah, globalisasi itu sebenarnya tidak selalu berarti kehancuran budaya lokal menurut saya. Karena bagaimanapun tetap ada beberapa hal positif yang bisa kita lihat sebagai dampak dari globalisasi. Misalnya tentang pertukaran budaya yang kaya. Kita bisa belajar dan akhirnya mengadopsi kan elemen budaya dari berbagai belahan dunia. Misalnya kita kemudian hari ini akibat globalisasi mudah sekali untuk mengenal makanan sushi ya, tanpa kita harus mempelajarinya dari literatur atau buku-buku resep berbahasa Jepang gitu kan. Bahkan di kaki lima kita sudah mudah sekali tuh menemukan sushi, meskipun itu sushi modifikasi ya. Untuk kopi saja misalnya, kopi Indonesia ini juga sebaliknya menyebar kemana-mana. Orang-orang di Amerika, di New York sudah tidak heran lagi dengan istilah kopi Sumatera, dimana dahulu 20 tahun yang lalu orang Jawa pun masih heran yang namanya dengan kopi Sumatera itu apa. Nah, selain itu ada dampak positif lainnya, yaitu batik misalnya, ya kan, batik yang tadinya hanya dikenal di ya kalangan kita warga negara Indonesia, tapi kini setelah diakui oleh UNESCO secara global menyebar sebagai kain khas Indonesia. Itu baru batiknya, belum rendang misalnya. Rendang juga begitu kan, dia bahkan diakui di dunia oleh akibat globalisasi juga akhirnya sebagai makanan yang salah satu makanan terenak di dunia. Nah, globalisasi ini juga menciptakan bukan hanya pluralitas teman-teman, tapi hibridisasi dalam arti antara budaya lokal dan budaya asing ya dari luar, yang dibawa oleh globalisasi atau budaya mengglobal ini itu menyatu, di mana unsur-unsur budaya yang berbeda itu dari budaya lokal maupun budaya asing ataupun budaya yang lain, unsur-unsur yang berbeda itu bisa berpadu menjadi sesuatu yang benar-benar baru gitu ya, yang tidak bisa disebut sebagai budaya lokal tapi juga tidak bisa disebut sebagai budaya di luar yang lokal itu. Misalnya dalam bidang musik, ya, film dan seni itu kita kan sering melihat bagaimana perpaduan budaya yang beragam itu justru menciptakan budaya baru yang menarik gitu. Kalau kita lihat di budaya Jepang saja misalnya, budaya Jepang dengan Harajukunya itu kan tidak bisa dilepaskan juga dari pengaruh budaya Barat ya, budaya Amerika maksudnya. Industri hiburan Amerika bertemu industri hiburan Jepang, jadilah jenis musik, jenis film, jenis fashion yang semacam itu. Nah teman-teman, meskipun begitu ya, saya akui bahwa memang globalisasi juga menimbulkan tantangan yang serius ya bagi budaya lokal. Harus diakui bahwa hegemoni budaya Barat itu semakin kuat terlihat dan terasakan akibat globalisasi. Bagaimana tidak ya, budaya populer misalnya dari negara-negara dominan yang sudah saya sebut tadi seperti Amerika Serikat itu sering kali dianggap sebagai standar global gitu. Contoh sederhananya mengenai musik rap saja, hip hop ya, itu kan budaya populer ya, budaya subkultur dari
Amerika Serikat, yang kemudian ketika masuk ke Indonesia ya di sini kemudian berhibridisasi ya menjadi hip hop Jawa gitu ya, misalnya Jogja Hip Hop Foundation ya kalau di tempat saya. Tetapi kan tetap bagaimanapun tidak bisa lepas dari standar ya, standar rap yang baik ya, kemudian larinya ke Amerika Serikat. Untungnya saya kagum dengan Jogja Hip Hop Foundation dan beberapa rap Jawa itu ya, yang berusaha mengubah bukan saja corak bahasanya, kosakatanya, tapi juga musiknya yang diatonik menjadi pentatonik. Belum lagi misalnya kita bicara mengenai film ya. Film Hollywood harus diakui ya, menjadi film yang memberikan semacam standar global yang disebut film yang bagus atau yang jelek itu seperti apa. Nah, ya pengaruhnya ke film-film yang diproduksi secara lokal ya juga tidak kecil pengaruhnya. Itu film, musik juga sama ya, tentang musik pop ya. Musik pop yang diterima hari ini ya musik pop yang akhirnya harus template ya dari musik pop barat atau musik pop ya Korea ya, Korea Selatan. Lalu gaya hidup yang mengikutinya sama-sama. Susah juga itu karena gaya hidup juga ada banyak hal baru yang sebelumnya tidak ada di budaya lokal kita yang kemudian muncul sebagai sebuah gaya hidup ya. Dan seringkali ketika kita tidak mengkonsumsinya atau tidak melakukannya, kita dianggap sebagai ketinggalan zaman gitu ya, sehingga budaya lokal itu posisinya seperti di bawah budaya global gitu. Budaya lokal seperti posisinya sesuatu yang konservatif gitu, dianggapnya seperti itu. Nah ini akibat dari hegemoni ya, hegemoni kebudayaan, yang kemudian hegemoni kebudayaan itu ya jelas menguntungkan negara-negara maju yang kebudayaannya memang lebih seolah-olah lebih diterima. Selain itu kehilangan bahasa juga menjadi dampak buruk lainnya ya. Banyak bahasa daerah harus diakui mulai punah. Hari ini tidak banyak anak-anak kecil yang umur-umur 10 sampai 15 tahun yang masih bisa menggunakan bahasa lokalnya. Sepanjang dia juga tidak pernah berkomunikasi dengan teman-teman di kampungnya dengan bahasa lokal gitu ya, bahasa daerahnya gitu. Karena orang kemudian lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa yang global seperti bahasa Inggris. Selain itu tradisi lokal ataupun ritual-ritual lokal juga semakin jarang ya dilakukan karena juga dianggap tidak relevan dengan dunia modern atau dunia religi atau dunia agama, yang juga agama ini sendiri juga bukan berasal dari Indonesia kan sebenarnya. Dan yang paling parah lagi bahwa tradisi lokal itu bahkan malah dicap sebagai buruk gitu. Nah, dampak yang cukup kuat lainnya itu juga mengenai komersialisasi kebudayaan ya. Jadi budaya-budaya lokal yang tadinya sebagai budaya yang adiluhung ya, budaya yang sakral, itu kemudian hanya menjadi bahan atau barang dagangan yang bernama produk wisata, atau dalam hal ini kita harus akui sebagai produk dari industri pariwisata yang kemudian tidak terlalu penting lagi nilai-nilai filosofinya atau nilai-nilai aslinya. Keasliannya menjadi tidak penting. Yang penting ini bisa dijual bagi para wisatawan untuk seolah-olah masuk ke dunia yang lain gitu. Contohnya misalnya tarian tradisional saja yang awalnya punya makna spiritual yang tinggi, yang mungkin itu adalah satu perwujudan semacam doa ibadah secara meditatif dengan gerakan-gerakan tarian tradisional dan bunyi-bunyian tradisi ya, tapi kemudian hanya menjadi tontonan turis gitu. Jadi kehilangan makna gitu. Jadi tradisi lokal itu tetap dijalankan sebagai bagian dari produk wisata. Dampak buruk lainnya adalah kan globalisasi ini
awalnya itu untuk merayakan pluralitas kebudayaan ya, tetapi kemudian justru ujungnya dampak negatifnya malah pada homogenisasi budaya. Contohnya sekarang kita melihat di mana-mana kita mudah sekali tuh di dekat rumah itu menemukan restoran cepat saji, dan ciri rasa restoran cepat saji ini sama kan, ciri rasanya tidak ada yang unik, tidak ada yang berbeda. Nah, tapi kita sulit itu untuk mencari restoran yang khas, yang otentik, menawarkan menu-menu yang lokal tradisional berasal dari nenek moyang dan leluhur kita gitu. Sehingga ketika ada satu saja restoran yang sangat lokal, itu kemudian seolah-olah menjadi restoran yang elit, yang hanya bisa dinikmati oleh kelas menengah ke atas, karena ya langka sekali menjadi restoran yang otentik gitu. Kita lebih mudah menemukan restoran-restoran dengan rasa global gitu ya. Belum lagi pakaian ya, kalau kita lihat cara kita berpakaian itu akhirnya sama semua meskipun berbeda-beda warna dan bentuk, karena modelnya atau fashionnya juga diglobalkan kan, menjadi sesuatu yang seragam. Bunyian dalam musik juga sama, kita kayak hanya artisnya beda, penyanyinya beda, bandnya beda, tapi corak bunyinya sama gitu. Sekalinya kita mendengar musik tradisional kita merasa asing bahkan, padahal itu adalah musik yang justru berasal dan terbiasa didengar oleh telinga simbah-simbah atau nenek-nenek opung-opung kita dulu. Nah, budaya lokal sendiri kemudian tidak mampu menunjukkan eksistensinya kecuali dia menyesuaikan atau beradaptasi dengan budaya global. Akhirnya ya dia menyeragamkan dirinya kan, sehingga kehilangan keunikannya, dan justru malah budaya lokal kita menjadi budaya global yang sama saja artinya gitu. Nah, Roland Robertson, seorang ahli globalisasi, menyebut fenomena bagaimana yang lokal ini menjadi global kemudian kehilangan atau tereduksi maknanya, itu ya disebut sebagai glokalisasi. Glokalisasi ini muncul dari seorang pemikir globalisasi bernama Roland Robertson, di mana budaya lokal yang beradaptasi dengan budaya global seringkali akhirnya harus mereduksi, mendistorsi dirinya dan mengalami satu perubahan besar yang sudah boleh dikatakan bukan lagi lokal akhirnya gitu. Nah, pertanyaannya kan, apakah budaya lokal akhirnya masih bisa bertahan ataukah pada akhirnya akan punah gitu. Ya, bisa terjadi tetapi tidak selalu ya. Ada banyak cara budaya lokal bisa bertahan di tengah arus globalisasi. Misalnya ketika kita harus bicara politik akhirnya ya, negara itu melakukan politik revitalisasi budaya, di mana pemerintah ya, sebagai penguasa legal formal ya di sebuah negara bersama dengan komunitas lokal itu menghidupkan kembali budaya yang memang hampir punah atau bahkan mungkin sudah punah kemudian dihidupkan kembali. Misalnya pemerintah bisa mengadakan program-program di mana anak-anak muda mulai belajar bahasa daerah kembali, atau mengenakan pakaian-pakaian tradisional yang sebelumnya dianggap menyiksa gitu ya di dunia modern ini. Menyiksa, kenapa menyiksa? Misalnya entah pakaiannya terlalu ribet, entah pakaiannya terlalu bikin sumuk ya, atau pakaiannya terlalu minim ya. Misalnya pakaiannya memang pakaian adat yang mungkin tanpa kain gitu ya, jadinya mungkin akan tabrakan dengan budaya global yang menutup auratnya. Nah, lalu kemudian bisa bertahan sepanjang kita sendiri mampu menggunakan teknologi dan media sosial untuk campaign atau mengkampanyekan budaya lokal. Jadi budaya lokal kemudian bisa mendunia tanpa harus mengubah dirinya ya, tanpa harus mengalami proses globalisasi seperti Roland Robertson tadi bilang. Misalnya musik tradisional, kita sudah melihat juga sebenarnya musik-musik tradisional dengan suling Sunda itu kan juga mulai viral tuh di TikTok ataupun di Instagram sebagai, ya meskipun hanya sebagai musik background gitu.
Kemudian yang tak kalah pentingnya jelas ya pendidikan ya, karena pendidikan ini kan sangat penting bagi kesadaran budaya dan kesadaran kolektif. Nah, sehingga ketika di pendidikan diberikan ruang bagi budaya lokal untuk diperkenalkan kembali dan dibiasakan kembali sebagai sebuah habitus untuk anak-anak mulai dari usia dini hingga remaja, ya mereka tidak akan kehilangan akarnya gitu. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, mau nggak mau ya di tengah perubahan ya budaya lokal akhirnya harus beradaptasi ya, tapi dengan bijaksana. Artinya tidak harus dengan mereduksi dirinya sendiri. Nah, misalnya wayang gitu ya, wayang itu bisa, wayangnya tetap sama, ritual-ritualnya tetap sama, tetapi juga bisa di streaming ya. Saya ingat almarhum Ki Seno Nugroho ya, yang begitu mendapatkan banyak pengikut ya, dan bahkan yang tidak bisa berbahasa Jawa menonton wayangnya gitu, tanpa mengubah wayang itu sendiri gitu, cuman bukan merekam ya, tapi menyebarkannya, mempublikasikannya secara streaming di YouTube. Wah, itu efeknya besar waktu itu. Meskipun setelah meninggalnya Ki Seno Nugroho kemudian belum ada pelanjutnya yang sekuat dia gitu ya, menurut saya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau dilihat apakah budaya lokal kita itu sedang dalam proses kepunahan? Kalau itu saya nggak setuju. Budaya lokal memang menghadapi tantangan besar akibat globalisasi, tetapi globalisasi itu juga merupakan peluang untuk berkembang. Sepanjang itu tadi kita mampu beradaptasi, kita mampu mengimplementasikan program-program yang tepat ya untuk menyelamatkan budaya, dalam arti tidak kaku ya, tidak kaku, terlalu ketakutan budaya lokal ini berubah gitu ya. Jadi boleh berubah sepanjang tidak merusak makna yang aslinya gitu. Apalagi filosofi budaya lokal ini kuat sekali untuk masyarakat modern hari ini. Misalnya teman-teman kalau pergi ke Ubud ya, kita bisa melihat bagaimana spiritualitas lokal itu menjadi minat besar bagi masyarakat Eropa yang sudah kehilangan makna hidupnya ya oleh modernisasi, dan mereka pergi untuk healing. Ubud kan dari kata obat ya, healing di tempat-tempat di yang terpencil, yang tadinya hanya dijadikan sebagai aset pertunjukan, tetapi ini bukan pertunjukan lagi. Mereka betul-betul mengikuti meditasinya, mempelajari filosofi asli Bali dan sebagainya itu. Nah, saya pikir cukup sekian pembahasan kita tentang globalisasi. Tentu ini tidak mendalam ya, teman-teman bisa memberi masukan, menambah informasi di kolom komentar. Terima kasih, tetap berpikir kritis.